Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan setiap aktivitasnya dan mudah-mudahan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Burung Ilmu kali ini akan memberikan informasi terkait dengan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, ini teman-teman KPPS harus memahami bagaimana cara menulis penghitungan suara pada C hasil. Nah, ini sesuai dengan PKPU nomor 25 tahun 2023. Hasil penghitungan suara ini dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Nah, jadi teman-teman KPPS yang tulisannya rapi, silahkan untuk menulis C hasil ini. Kemudian yang nomor 2, format penulisan penghitungan suara untuk suara sah dan suara sah sebagai berikut. Pada kolom A, rincian perolehan suara sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda 1 garis tegak atau tulus tally. Nah, jadi teman-teman tiap baris, tiap nomor itu dibuat 5 garis tegak lurus ya. 4, kemudian satunya dimiringkan sampai dengan kolom ke-12. Kalau masih kurang, di bawahnya lagi. Ya, kemudian yang kolom yang tidak terisi, ya tidak terpakai, silahkan dibuat seperti huruf Z. Nah, 0 seperti huruf Z, supaya ini mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan atau ditambah-tambah. Kemudian jumlah tiap baris, nah, silahkan ditulis menggunakan angka Arab atau angka biasa. Jumlahkan setiap barisnya. Pada kolom jumlah suara sah, penulisan penghitungan suara berupa 1 angka yang berpedoman pada titik tanda digital, 2 menggunakan huruf kapital. Nah, jadi teman-teman untuk jumlah suara sah silahkan ditulis menggunakan huruf digital. Nah, ini misalnya 62, berarti yang depan X, kemudian 6, kemudian 2. Ini harus X bukan 0 ya, harus X. Ini untuk mengantisipasi adanya pengubahan huruf. Misalnya awalnya 0, di tengahnya dikasih garis jadi angka 8. Nah, ini antisipasi. Kemudian untuk jika teman-teman yang tidak terbiasa menulis dengan lurus, maka teman-teman bisa menggunakan penggaris untuk menulis tanda digital ini, supaya tulisannya lurus dan rapi sehingga nanti mudah terbaca pada aplikasi Sirekap. Kemudian untuk kolom rincian perolehan suara sah yang tidak digunakan, berikan garis penutup. Nah, seperti huruf Z ini namanya garis penutup, baik di rincian perolehan suara maupun di jumlah tiap baris. Ini yang tidak digunakan, baris yang tidak digunakan atau kolom yang tidak digunakan diberi garis penutup seperti huruf Z. Kemudian format penulisan penghitungan suara untuk suara tidak sah. Pada kolom rincian perolehan suara tidak sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda 1 garis tegak. Sama dengan yang tadi teman-teman ya. Nah, tiap 5 baris, 1 kolom 5 baris, 5 tally, tiap 4 tally dikasih 1 garis miring. Ini jumlahnya 5. Kemudian di jumlah tiap baris juga ditulis jumlahnya menggunakan angka biasa, angka Arab. Kemudian pada kolom jumlah suara tidak sah, penulisan penghitungan suara berupa ini sama menggunakan titik digital atau angka digital. Nah, kalau 20 berarti yang depannya dikasih X. Kalau misalnya 2, jumlahnya 2, maka X 2. Untuk kolom rincian perolehan suara sah yang tidak digunakan diberi garis penutup juga sama. Kemudian jumlah tiap baris yang tidak digunakan juga diberi garis penutup seperti huruf Z. Kemudian format penulisan jumlah seluruh suara sah dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Nah,
Jumlah seluruh suara sah, silakan teman-teman tulis menggunakan huruf kapital. Kemudian di kolom terakhir gunakan angka digital. Sama juga dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. 297 tulis menggunakan huruf, kemudian setelah itu tulis sampingnya tulis menggunakan angka digital. Baik teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan PKPU nomor 25 tahun 2003 tentang format penulisan penghitungan suara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang akan bertugas menjadi anggota KPPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.